Hai Sobat BC, jumpa lagi di podcast terupdate dan terpercaya. Podcastnya Pusdiklat Bea dan Cukai, Beyond Boundaries. Sobat BC, kali ini kita akan ngobrol tema yang barangkali kedengarannya agak sulit gitu ya, tapi harapannya nanti mudah. Kita akan membahas terkait dengan reekspor impor sementara. Saat ini bersama saya ada Pak Jafar. Pak Jafar, jumpa kembali. Bagaimana kabar Pak Jafar? Alhamdulillah, sehat terus. Semoga sehat terus. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat. Baik Pak Jafar, kali ini kita akan ngobrolin terkait dengan reekspor impor sementara. Ya, Mas. Tapi sebagai awalan, ini kan sepertinya agak asing gitu ya, karena kita kan ada yang namanya reekspor gitu ya. Ini ada reekspor, ini ada reekspor impor sementara. Ini bedanya apa Pak? Baik Mas John, jadi memang untuk barang impor sementara saat kontrak ke negara di awal masuk barang impor itu harus diekspor kembali atau reekspor. Terus bedanya apa dengan reekspor yang biasa ya? Ada reekspor karena barang salah kirim, ada reekspor barang yang nggak dapat izin lartas. Nah, bedanya apa? Mereka yang reekspor biasa itu niat awalnya itu impor biasa, Mas. Impor biasa niatnya. Impor umum. Impor umum ya. Bukan impor sementara. Nah, yang ini adalah reekspor, memang barang itu saat impornya impor sementara. Sudah ada niat untuk memang impor sementara. Apakah barang impor sementara ini semuanya harus di reekspor gitu Pak Jawa? Ya, jadi defaultnya memang untuk barang yang diimpor sementara harus direekspor, Mas. Peraturan Menteri Keuangan nomor 178 2017 dan perubahannya 106 2019 itu juga menegaskan seperti itu. Meskipun ada pengecualian, namanya juga soal dunia ya. Misalnya apa? Ada kahar, force majeure ya. Ada barangnya itu misalnya memang ditujukan setelah digunakan di sini, misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun maksimal, akan dihibahkan ke negara, misalnya itu boleh ya. Oke, siap. Atau barangnya itu misalnya ya hilang, yang karena sifatnya alamiah ya, bukan akaliah ya, akal-akalan ya. Ini alamiah ya. Nah, itu nanti ada berita acara, ada laporan ke polisi dan seterusnya, nanti ada pemeriksaan bea cukai, terbukti nanti dapat diberikan pengecualian, tidak bisa diekspor kembali. Begitu Mas. Nah, reekspor ini kapan Pak harus dilakukan? Jadi untuk impor sementara ini sesuai kontraknya. Misalnya Mas, sesuai kontrak di awal ya. Misalnya ada izin impor sementara. Apa izinnya? Impor sementara misalnya ekskavator dipakai untuk pengerjaan jalan. Nah, ternyata dapat izin 6 bulan misalnya. Maksimal reekspor harus misalnya 6 bulan itu tanggal misalnya 10 November 2022. Nah, maka nanti sebelum tanggal itu si importer ini mesti mengajukan pemberitahuan atau namanya PEB. Entah PEB ekspor kembali tadi itu atau pemberitahuan surat akan ekspor kembali, itu maksimal tanggal 10 November 2022 ya. Nah, itu pemberitahuannya atau PEB-nya, dokumennya. Tapi reekspor realnya itu maksimal 30 hari Mas, sejak jauh tempo tanggal 10 November itu. Berarti reekspor ini harus dilakukan di kantor pemasukan barang impor tadi? Nah, ini kemudahan lain dari bea cukai. Kalau dulu iya, masuk lewat Priuk, reekspornya lewat Priuk dulu ya. Gitu. Sekarang kan canggih kita kan. Oh gitu. Jadi aplikasi di Priuk dengan di kantor lain sudah terkoneksi. Jadi impor sementara via Priuk, reekspornya via Semarang boleh nggak? Boleh. Oh berarti ya, boleh tidak boleh sama beda dengan kantor pada masuk saat impor gitu. Dan reekspornya boleh. Nah kemudian untuk reekspor ini langkah-langkahnya seperti apa Pak Cep? Jadi untuk reekspor ini tentu karena ini fasilitas ya kemudahan, maka nanti si importir mengajukan pemberitahuan atau permohonan untuk ekspor kembali. Nah tentu ini nanti akan ada namanya proses penelitian dari bea cukai ya Mas ya, dokumentasinya, kemudian sudah atau belum terlampau jauh temponya, kemudian juga apakah barangnya ada di lokasi yang bersangkutan, diperiksa ya nanti ya.
apakah barangnya nanti sama dengan saat diimpor sementara. Jadi ada penelitian administratif, ada penelitian fisik nanti. Kalau terpenuhi semuanya, diberikan nanti izin reekspor. Kalau dia skemanya bebas, semua jaminan dikembalikan. Kalau skemanya keringanan, ya nanti sebagian yang dijaminkan nanti dikembalikan, ya sudah selesai kewajibannya. Oke, terkait barang tadi Pak, kan barangnya harus sama gitu ya. Nah, ini jika terdapat perbedaan itu ya, kedapatan barang yang direekspor itu berbeda dengan impor sementara. Nah, ini tanggung jawab penerima kemudahan ini apa gitu? Berarti pelanggaran itu ya. Pelanggaran masuknya berarti. Masuk dikasih kemudahan impor sementara, bebas atau keringanan, pas direekspor barangnya beda. Beda. Ya. Dan saya pernah mengalami itu ya, pas pengawasan dulu di daerah ya, waktu saya masih imut-imut Mas ya. Itu barangnya beda ya. Kalau itu bagaimana? Nanti si importir akan dikenakan penalti ya, dikenakan denda itu sebesar 1 kali atau 1% dari biaya masuk yang seharusnya dibayar. Jadi misalnya 100% biaya masuk. 1 kali biaya masuk. 1 kali biaya masuk. Iya, atau 100% ya. Jadi kalau misalnya biaya masuknya 1 miliar, berarti dia kenanya dendanya berapa? 1 miliar dendanya. 1 miliar. Lumayan juga ya, Pak. 1 kali biaya masuk yang seharusnya dibayar. Bukan persentase ya, 1 kali. Iya, sebenarnya persentase, sebenarnya menggunakan persen. Gitu. Yaitu 100% sebenarnya. 100%, tapi kita betul. mudahkan 1 kali biar gampang ya. Dan juga nanti pungutannya dicairkan. Jadi jaminan tadi yang diserahkan cairkan. Oh, dicairkan. Iya. Tidak langsung Jaminan dicairkan ditambah dengan denda. Terbit namanya SPSA Mas, Surat Penetapan Sanksi Administrasi. Ya. Itu pelanggaran karena dikasih kemudahan kok dimanfaatkan ya. Berarti perlu hati-hati juga ya Pak ya. Ya. Saya harus memastikan bahwa nanti barang yang direekspor itu sama dengan barang yang diimpor sementara. Siap. Betul. Oke. Gitu. Baik Pak Jafar, terima kasih obrolan kali ini terkait dengan reekspor eks impor sementara ya. Sudah tahu bedanya, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Jafar. Terima kasih Mas John, sama-sama, manfaat untuk semua. Oke. Baik Sobat BC, demikian tadi obrolan dengan narasumber terkait tema reekspor eks impor sementara. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcaster selanjutnya.